Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kekuliahan mata kuliah desain pengambilan data. Seperti biasanya teman-teman, untuk mengawali perkuliahan di pagi hari ini kita mulai dengan doa dulu. Kita belajar doa belajar, dilanjutkan Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca surat pendek, khususnya untuk surat Al-Fatihah. Jadi ya, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca terkait surat Al-Kafirun ya. Maknanya apa? Al-Kafirun. Apa Mbak Dian? Orang-orang yang kafir. Terus di situ ada satu poin yang di ayat terakhir. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Ya, bagi makmumku, begitu agamaku. Artinya gimana Mbak Hayat? Toleransi. Ya, kita harus menghormati atau memiliki toleransi terhadap sesama makhluk Allah gitu ya. Entah itu agamanya apa. Ya, dia kalau saya beragama Islam gitu sama saya. Kalau misalkan Anda beragama Hindu, misalkan dengan adat istiadat dari Hindu ya, monggo silahkan. Akhirnya saya menghormati saling toleransi. Sekarang sebagai diskusi kelompok, jadi ya kita sesi terlebih dahulu. Sudah disiapkan piramidnya? Ya, silakan di scan barcode-nya untuk pertemuan kedua, gitu ya. Di scan. Bisa ya? Ya teman-teman, kita masuk ke pertemuan kedua ya untuk hari ini. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang desain pengambilan data, khususnya untuk kemarin pemaparan FPS dan kontrak kuliah, sekaligus tentang pengantar desain pengambilan data. Nah, ini ada yang masih ingat nggak tentang apa itu desain pengambilan data? Mata kuliah ini belajar tentang apa? Mbak Anissa kayaknya berpikir keras, nggak apa Mbak Anissa? Desain pengambilan data itu mata kuliah tentang apa Mbak Anissa? Ya, mata kuliah terkait dengan cara mengambil data, yang mana data yang sudah diambil nanti akan diolah. Ya, intinya desain pengambilan data itu ya kita merencanakan cara pengumpulan data. Nah, desain pengambilan data atau perencanaan pengumpulan data itu erat sekali dengan siklus hidup data science. Jadi yang namanya siklus hidup itu kan muter ya, data science itu punya siklus hidup, yang mana di dalamnya salah satunya ada yang namanya perencanaan pengambilan data. Nah, topik kita hari ini itu tentang ini, science data life cycle, artinya siklus hidup dari science data. Di sana ada apa saja, seperti kupu-kupu, gitu ya, dia punya siklus hidup, mulai dari apa? Ngomong dulu, telur, terus jerulat, kemudian jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu. Nah, saya data sendiri sama dia punya siklus yang muter terus. Nah, tapi untuk mempelajari konten atau materi tentang siklus data saya, hari ini kita akan belajar secara diskusi kelompok, gitu ya. Nah, harapannya nanti dari diskusi kelompok teman-teman sudah bisa ya, menjelaskan keterkaitan desain pengambilan data dengan life cycle-nya data science. Yang kedua, di dalam life cycle data science itu ada yang namanya pembuatan pertanyaan, yaitu sangat erat sekali dengan desain pengambilan data. Nah, selain teman-teman harus bisa mengaitkan desain pengambilan data dengan life cycle-nya data science, teman-teman juga harus bisa menyusun. Kemudian nanti untuk bahan ajarnya, maksudnya itu bahan materinya nanti kita ambil dari bukunya Kusumawardhani sama Lau.
Kemudian karena hari ini diskusi kelompok, jadi kita bagi ya kelas ini menjadi 3 kelompok besar. Begitu dari Mbak Agita sampai Mbak Lutfi untuk menentukan kelompoknya. Karena dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, jadi Mbak Agita. Nah, nanti silakan kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2. Sudah berkelompok ya. Sudah berkelompok ya? Ya. Untuk bahan materinya nanti silahkan dibaca dari lembaran fotokopi yang saya berikan. Ini tentang resiko data saya. Kemudian nanti untuk instruksinya akan saya jelaskan. Lebih detailnya ada di papan, ya. Ya, Mbak Anissa. Mbak Anissa. Ya, teman-teman sudah dapat bahannya ya? Sudah? Nanti silahkan bahan itu dibaca, didiskusikan. Nah, apa yang didiskusikan di sana? Pertama, terkait siklus hidup data science itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nanti sebutkan jumlahnya berapa. Kemudian jelaskan, misalkan siklus hidup yang pertama adalah okten data, misal ya. Jelaskan okten data itu apa. Karena di bawah itu sudah ada penjelasannya, teman-teman tinggal membaca dan merangkum. Kemudian yang kedua, kaitkan gitu ya. Kalau teman-teman sudah dapat pemahaman tentang mata kuliah sistem pengambilan data, tapi ya perencanaan untuk mengambil data, kaitkan dengan siklus hidup data science. Apakah ada di siklus pertama, kedua, atau tiga, atau malah sama sekali tidak ada di siklus hidupnya data science. Yang terakhir, tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan studi kasus yang akan saya jelaskan di papan. Untuk dibuat pertanyaan, gitu ya, karena tahapan pertama dalam desain pengambilan data itu adalah membuat pertanyaan, yaitu merupakan salah satu bagian dari siklus hidup data science. Nah, teman-teman akhir-akhir ini mendengar banyak berita ya, yang lagi ini berita tentang apa? Pajak penutupan rekening. Ya, jadi ada kasus gitu yang lagi ramai baru-baru ini aja. Itu ada lembaga PP apa? PPATK. Ya, PPATK. Yang dia memiliki wacana akan apa? Memblokir apa? Rekening yang tidak digunakan. Yang tidak ada transaksi. Artinya dia harus berhenti stuck gitu ya. Maksimalnya berapa bulan? 3 bulan. Nah, ini kira-kira kalau rekening diblokir itu merugikan pengguna nggak? Apa Mbak Lutfi? Ya, kalau misalkan kita butuhnya 3 bulan setelah itu gitu ya, ternyata nggak bisa diambil ya, kita susah harus ngurus di bank. Nah, dari studi kasus ini nanti coba dibuat pertanyaannya, tuh ya. Di dalam siklus hidup itu ada berapa jenis pertanyaan sih? Nanti sesuaikan buat pertanyaannya, minimal 2 pertanyaan. Jadi ya, yang sifatnya deskriptif sama sifatnya interaktif, salah satu aja. Sudah paham untuk instruksi diskusinya? Sudah. Monggo bebas, silahkan mau dikerjakan di lembar jawab atau di Canva atau di PPT boleh. Bebas ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang siklus data science. Izin untuk menuliskan di papan tulis. Iya. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh disiapkan dari sekarang ya. Ya pertanyaan itu adalah untuk mengeksplor lebih dalam dari jawaban tentunya ya, tapi bukan untuk mengapa? Mengetes tentunya itu ya, bukan ya. Oke. Kelompok lain ada kendala selama berdiskusi? Tidak ada, aman ya. Teman-teman, di sini kan tadi ada penjelasan mengenai siklus sains data, yaitu ada 4: exploration, obtain data, understand data, dan yang terakhir understand the world. Yang pertama itu ada exploration, yaitu kita mencari pertanyaan atas suatu permasalahan yang sudah kita pilih. Kemudian dari pertanyaan tersebut kita temukan data apa yang perlu kita cari. Setelah kita mendapatkan data, kita akan menuju langkah ketiga, yaitu understand data, yaitu melakukan eksplorasi dan pembersihan data yang sudah kita peroleh tadi. Kemudian yang terakhir kita akan understand the world, yaitu memahami dunia ini dengan cara membuat kesimpulan atau rekomendasi dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang sudah kita peroleh tadi. Baik, untuk soal yang kedua, biasanya kaitan tentang kuliah desain pengambilan data dengan siklus hidup data science. Baik, untuk keterkaitannya untuk mengumpulkan data itu karena harus ada perencanaan. Di situ perencanaan ini dibuat ketika membuat pertanyaan, expression, dan obtain data. Jadi di situ pengambilan data termasuk keterkaitan dari siklus data science. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan Mbak Melani. Berdasarkan kasus PPATK, bisa dijelaskan mengenai contoh penerapannya, misal pada pertanyaannya bagaimana? Baik, izin melanjutkan pertanyaan di papan tulis ya Kak. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Melani tadi terkait studi kasus memblokiran rekening, pertanyaannya ada dua. Jadi pertanyaan pertama ada pertanyaan deskriptif, bagaimana persepsi masyarakat tentang kebijakan PPATK terkait pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan. Kemudian pertanyaan yang kedua, jenis pertanyaan referensi, pertanyaannya adakah pengaruh pemblokiran rekening terhadap stabilitas sistem keuangan? Begitu Mbak Melani, apakah sudah menjawab? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Izin duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya. Kelompok 1 atas pemaparannya. Untuk
gitu ya. Jadi yang namanya siklus hidup data science itu ada 4: ask question, obtain data, understand the data, sama understand the word. Cuma di sini masih ada kurangnya gitu ya, panah ke bawah, understand the word-nya juga panah ke bawah. Terakhir apa di situ? Ya, report apa gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau kita sudah bisa memahami data, sudah bisa memahami dunia, ya kita buat laporannya. Ya. Nah, semuanya ini berhenti berdasarkan apa? Pertanyaan yang dibuat. Kaitannya dengan mata kuliah hasil pengambilan data apa? Di sini. Ya. Jadi di sini itu butuh yang namanya desain sebelum kita membuat atau mengumpulkan data. Ya, jadi posisi desain pengambilan datanya ada di sini. Jadi dalam rangka kita belajar desain pengambilan data, sebenarnya itu termasuk dalam siklus hidup data science yang harus kita pelajari setiap harinya sebagai seorang data science. Apapun case study-nya, apakah itu PPATK, apakah itu MUBG misalkan ya, kita harus menggunakan life cycle ini, mulai dari membuat pertanyaan sampai menyimpulkan, atau bisa saja berhenti sampai apa? Explore the data, understand the data, gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya. Jadi secara garis besar sudah tepat yang disampaikan oleh kelompok 1. Nanti silakan untuk hasil diskusi kelompok dikumpulkan, ya. Jadi karena sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri untuk pertemuan di pagi hari ini. Terima kasih gitu ya. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ada kurangnya saya maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.